Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Nurhayati dengan NIM 2241 1040 1119. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah Aplikasi Statistika Pendidikan. Untuk yang pertama yaitu mencari banyak kelas dan panjang kelas. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan banyaknya N atau banyaknya data. Caranya yaitu kita buka formula konta, kemudian blok semua data, tutup kurung dan enter. Maka data nilainya itu ada 100. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari nilai maksimal dari data yang ada. Caranya yaitu sama dengan max, kemudian blok semua data, tutup kurung dan enter. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai minimal. Caranya yaitu sama dengan min, blok semua data, tutup kurung dan enter. Langkah selanjutnya yaitu mencari rentang. Caranya yaitu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Maka hasilnya adalah 87. Langkah selanjutnya untuk mencari banyaknya kelas yaitu menentukan log n. Caranya yaitu cukup memasukkan formula log, kemudian klik bagian n. Selanjutnya yaitu mencari 3,3 dikali dengan log n yang sudah kita cari tadi. Langkah terakhir untuk mencari banyak kelas yaitu 1 ditambah dengan nilai 3,3 log n yang sudah kita cari. Nah, jadi untuk mencari banyak kelas itu cukup kita bulatkan ke atas, maka menjadi 8. Selanjutnya untuk mencari panjang kelas, rumusnya adalah rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Untuk panjang kelas juga dibulatkan ke atas. Maka menjadi 12. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan nilai interval dari masing-masing data yang sudah ditentukan tadi. Dimana yang pertama yaitu diletakkan dengan nilai minimal yaitu 21. Dari 21 meloncati 12, maka menjadi 32. Kelas yang kedua yaitu dimulai dengan 33, kemudian batas atasnya yaitu 44. Nah, selanjutnya yaitu batas bawahnya 45, kemudian meloncat 12 jadi 56. Kelas selanjutnya yaitu 57, batas atasnya 68. Kelas selanjutnya yaitu 69, batas atasnya adalah 80. Kelas selanjutnya yaitu 81, batas atasnya adalah 92. Kelas selanjutnya yaitu 93, batas atasnya adalah 104. Kelas yang terakhir atau kelas yang ke-8, batas bawahnya adalah 105 dan batas atasnya adalah 116. Selanjutnya yaitu mengisi tabel frekuensi. Caranya yaitu blok semua kolom, kemudian masukkan formula frekuensi, kita blok semua data, kasih tanda koma dan klik batas atas dari semua kelas interval yang sudah dicari tadi. Dan untuk mengokekan semua, kita klik Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Maka
maka sudah keluar. Dan untuk memastikan frekuensi ini benar atau salah, maka kita bisa buktikan dengan mencari nilai sum dari penjumlahan frekuensi yang sudah dicari. Nah, sudah betul 100 sama dengan nilai n, maka frekuensi adalah betul. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai xi. Caranya yaitu kita blok semua kolom sama dengan batas bawah, dikasih tanda kurung, kemudian klik batas bawah ditambah dengan batas atas, tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, kolom yang masih kosong tarik ke bawah dan ketemu. Kemudian mencari tabel FIXI. Caranya yaitu sama seperti tadi, blok semua kolom FI dikali dengan XI, enter. Maka ini hasilnya. Kemudian mencari min, median, dan modus. Untuk mencari min, kita perlu menjumlahkan FIXI. Caranya sama dengan sum tutup kurung, enter. Kemudian rumus min adalah sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma n atau sigma frekuensi. Dan untuk min ini adalah hasilnya. Yang kedua yaitu mencari median. Kita harus membuat tabel JF di samping kolom FIXI. Bagaimana cara mengisinya? Caranya yaitu kita masukkan 10 sama dengan frekuensi. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu sama dengan 10 ditambah dengan kelas frekuensi di bawahnya. Selanjutnya begitu, 24 ditambah dengan 11 sama dengan 35 ditambah dengan 24 sama dengan 59 ditambah dengan 14 sama dengan 73 ditambah dengan 10. Kemudian 83 ditambah dengan 10. Kemudian yang terakhir sama dengan sama dengan 10 ditambah 7. Kita ulang ya untuk memastikan. Nah, sudah betul. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita menentukan setengah dari n. Sudah diketahui bahwa n adalah 100, maka setengah dari n atau setengah dari 100 adalah 50. Nah, kita cari 50 berada di kelas median yang sebelah mana. Berarti ada di kelas median interval 57 dan 68. Kita tandai dengan warna merah.
Jadi, kelas median berada di interval 57 dan 68. Selanjutnya kita mencari B, yaitu caranya batas bawah kelas median dikurangi dengan 0,5. Kemudian untuk panjang kelas sudah diketahui adalah 12, maka cukup masukkan 12. Langkah selanjutnya mencari JF. JF adalah kelas median sebelum kelas median. Maksudnya nilai sebelum kelas median, yaitu masukkan saja 35. Jadi yang terakhir kita mencari dari frekuensi kelas median adalah 24. Langkah yang terakhir yaitu memasukkan rumus median. Rumusnya yaitu sama dengan B ditambah dalam kurung 2 kali setengah N dikurangi dengan JF tutup kurung 1 kali, kemudian dibagi F tutup kurung dikali dengan P. Dan untuk mediannya adalah 64. Selanjutnya yaitu mencari nilai modus. Langkah yang paling awal adalah kita mencari frekuensi yang paling banyak ada di kelas interval berapa. Dapat dilihat bahwa nilai 24 adalah berada di interval 57 dan 68. Maka dapat ditentukan bahwa nilai kelas modus berada di interval tersebut. Kemudian langkah yang pertama yaitu mencari L modus. Rumusnya adalah batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5. Kemudian mencari D1. Caranya adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi di atas kelas modus. Kemudian untuk mencari nilai D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi di bawah kelas modus. Nah, kemudian untuk nilai P sudah diketahui bahwa dari 12. Selanjutnya masukkan rumus L mod ditambah kurung buka 1 kali, kemudian D1 dibagi dengan kurung buka 2 kali, D1 ditambah D2 kurung tutup 2 kali dikalikan dengan P dan tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah diketahui semua nilai min, median, dan modus. Selanjutnya yaitu mencari nilai varians dan simpangan baku. Langkah yang awal yaitu kita mengisi tabel yang sebelah sini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tabel XI. Caranya sama seperti yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Maka sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. Ini tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya mencari XI rata-rata. Caranya yaitu kita blok semua tabel yang akan diisi. Sama dengan nilai XI ini dikurangi dengan nilai min yang sudah ditentukan. Ditulis saja 65,26. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya mencari nilai XI rata-rata kuadrat. Caranya yaitu blok semua tabel yang akan diisi. Kemudian sama dengan
dan ini dikuadratkan, kemudian ditarik ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan semua nilai XI rata-rata. Dan ini hasil dari tabel. Kemudian mencari nilai varians. Rumusnya yaitu adalah sigma X rata-rata dibagi dengan nilai N dikurangi 1, maka 99. Dan ini untuk nilai variansnya. Kemudian kalau cari simpangan baku yaitu SQRT, masukkan formula ini dan klik varians yang sudah ditentukan, kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya yaitu mencari kuartil 3, desil 9, dan persenti 50. Yang pertama yaitu mencari kuartil 3. Gimana kita ketahui bahwa kuartil adalah 1/4 dari data? Jika Q2, maka 2/4 dari data. Sedangkan ini adalah Q3, maka langkah yang awal kita cari adalah 3/4 dari N. Tiga per 4 dijadikan bilangan desimal, maka menjadi 0,75 dikali dengan N. Langkah selanjutnya, kita menentukan letak nilai yang dihasilkan dari 3/4 N. Berarti Q3 berada di interval antara 69 sampai 80. Kita beri tanda berwarna biru. Kemudian kita mencari B. Caranya adalah batas bawah kelas interval kuartil 3 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 68,5. Kemudian menentukan JF kelas kuartil 3 yaitu ada pada nilai 73. Selanjutnya menentukan nilai frekuensi dari kelas kuartil 3 yaitu 14. Kemudian nilai P di sini adalah 12. Rumus untuk mencari Q3 yaitu batas bawah ditambah kurung buka 2 kali 1/4 N dikurangi dengan JF tutup kurung 1 kali dibagi dengan F tutup kurung dikali dengan nilai P. Dan ini untuk nilai kuartil 3. Yang selanjutnya yaitu desil 9. Desil berarti 1/10 dari data. Karena desil 9, maka menjadi 9/10 dari jumlah data. Kita bulatkan menjadi bilangan desimal, maka menjadi 0,9 dikali dengan banyak data yaitu 100. Kemudian kita mencari batas bawah. Sebelumnya kita tentukan bahwa 90 itu berada di interval berapa. Nah, 90 berada di antara interval 81 sampai 92. Maka batas bawah adalah 81 dikurangi 0,5. Untuk desil kita tandai dengan warna
hijau. Nah, selanjutnya mencari JF dari kelas desil 9 yaitu 83. Selanjutnya mencari frekuensi dari kelas desil 9 yaitu adalah 10. Panjang kelas kita masukkan 12. Nah, selanjutnya menghitung kelas desil 9. Sama dengan B ditambah kurung buka 2 kali 9/10n dikurangi JF dibagi dengan F kurung tutup dikali P, dan ini untuk desil 9. Kemudian mencari persentil 50. Nilai persentil adalah 1/100 dari sebuah data. Maka persentil 50 adalah 50/100n. 50/100n dijadikan bilangan desimal menjadi 0,5 dibagi dengan banyaknya data. Kemudian mencari B. 50 berada di kelas interval antara 45 dan 56. Untuk kelas persentil kita tandai dengan warna oranye. Batas bawah dari kelas ini adalah 45 dikurangi dengan 0,5. Selanjutnya menentukan JF dari kelas persentil. Ditarik, maka adalah 35. Kemudian nilai F dari kelas persentil sendiri itu adalah 11 dan panjang kelasnya adalah 12. Rumus mencari persentil 50 adalah batas B ditambah kurung buka 2 kali 5/10n dikurangi dengan JF kurung tutup dibagi F kurung tutup dikali dengan P. Maka ini adalah hasil dari persentil 50. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.